Selamat datang kembali di Mitra Fisika Channel. Saya doakan agar kita tetap sehat dan semangat belajar selalu. Kali ini kita belajar tentang efek Doppler. Coba kamu perhatikan gambar yang terletak pada layar. Gambar di layar adalah gambar yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dikatakan sumber, ada dikatakan pendengar. Nah, sumber itu bagaimana? Sumber itu adalah yang mengeluarkan bunyi, sementara pendengar adalah orang yang mendengarkan bunyi. Nah, sumber di sini yang mana? Sumber di sini adalah sering kita lihat itu adalah ambulans, bisa juga nanti pemadam kebakaran. Tetapi yang di sini adalah ambulans. Yang kedua ada dikatakan pendengar. Pendengarmu di sini ada orang berlari, ada juga adalah orang yang shopping. Nah, orang yang shopping. Nah, sekarang pada saat nanti ambulans mendekati pendengaran kita akan bertambah. Tetapi pada saat ambulansnya nanti menjauhi pendengaran kita adalah berkurang. Sementara menurut orang yang membawa ambulans, pendengarannya sama saja. Kenapa sih bisa terjadi demikian? Nah, di sini akan kita pelajari dalam video kali ini. Nah, yang jadi pertanyaan kakak sebelum kita lanjut videonya, adakah perbedaan nada bunyi sirine yang Anda dengar ketika ambulans mendekat dan menjauhi Anda? Pasti ada. Nah, fenomena ini akan dipelajari dalam bentuk efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah berbicara tentang gelombang bunyi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Tepi jalan, orang yang berlari, orang yang shopping, dan sumber itu adalah ambulans. Nah, dan mereka pasti mendengar sirine dari ambulans pasti berbeda-beda. Kejadian ini dinamakan dengan efek Doppler. Ikutin terus videonya ya. Itu efek Doppler adalah suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Nah, efek Doppler itu kenapa dikatakan efek Doppler? Karena yang melakukan penelitian ini adalah Christian Johann Doppler. Nah, dia menyatakan bahwa bila sebuah sumber bunyi dan seorang pendengar yang bergerak relatif terhadap satu sama lain, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar itu tidak sama dengan frekuensi sumber. Berarti akan berbeda. Nah, perbedaannya ini nanti bagaimana? Perbedaan ini kita pelajari nanti dalam bentuk efek Doppler. Nah, rapat gelombang suaranya nanti di sini pasti berbeda-beda. Perhatikan di sini ada nanti permukaan gelombang. Permukaan gelombang itu ya bagaimana? Permukaan gelombang yang panah kuning. Nah, gelombang suara menjauh dari sumber yang bergetar dalam segala arah. Nah, bisa nanti menjauhi dari sumber yang bergetar dalam segala arah. Nah, di sini yang pendengar kita adalah manusia. Nah, sekarang coba kita perhatikan fenomena berikut. Fenomena berikut ini adalah seorang pendengarmu di sini ada dua. Coba lihat permukaan gelombangnya. Permukaan gelombang di posisi yang pertama, permukaan gelombangnya itu adalah berkurang. Nah, sementara pada saat sumbernya mendekati pendengar, permukaan gelombangnya di sini adalah semakin rapat, yang artinya pendengarannya bertambah, sementara pada saat sumber nanti menjauhi pendengarannya berkurang, makanya permukaan gelombangnya semakin renggang. Nah, selanjutnya dari sinilah kita tahu bahwa yang pertama di sini adalah pergerakan sumber bunyi mengubah panjang gelombang dan frekuensi suara yang diterima pendengar. Maka, meskipun frekuensi sumber dan kecepatan gelombangnya tidak berubah. Nah, sekarang coba kita perhatikan fenomena berikut.
Nah, dari sini kita ketahui bahwa ternyata frekuensi pendengaran kita bisa dipengaruhi nanti pengaruh kecepatan angin. Nah, ada nanti kecepatan anginnya diabaikan, ada juga yang tidak diabaikan. Jika diabaikan, frekuensi pendengaranmu nanti adalah kita memakai persamaan V plus minus V pendengar per V plus minus V sumber kalikan dengan Fs. Nah, kapan kita pakai plus, kapan kita pakai min. Nah, di sini kita pelajari. Yang kedua, bagaimana nanti jika kecepatan anginnya tidak diabaikan? Kamu tambahin aja dia plus minus V angin, lanjutkan yang di bawahnya juga plus minus V angin, kalikan dengan F sumbernya. Nah, V itu apa? V itu adalah kecepatan udara yang satuannya nanti meter per sekon. Tapi biasa kita pakai, kalau tidak diketahui di soal, pakai yang 340 meter per sekon. Selanjutnya Vs itu adalah kecepatan sumber. Selanjutnya Vp kecepatan bunyi pengamat atau kecepatan bunyi pendengar. Sementara Vs itu adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, sementara VA itu apa sih? VA itu adalah kecepatan angin yang satuan kita selalu memakai meter per sekon. Nah, sekarang kapan kita pakai plus, kapan kita pakai min. Nah, ditinjau dari pengamat pendengar tadi, jika pendengar mendekati sumber, kita pakai nanti yang plus. Tetapi, jika pendengar menjauhi sumber, berarti kita pakai tadi yang min. Nah, sekarang bagaimana nanti jika dia nanti ditinjau dari sumber bunyi? Dari sumber bunyi nanti, sumber mendekati pendengar, dia nanti negatif. Sumber menjauhi pendengar, berarti dia nanti positif. Sama seperti ambulans tadi, pada saat mendekati pendengar, berarti kamu pakai. Pada saat ambulans mendekati pendengar, berarti sumber mendekati pendengar. Nah, pendengaran kita kan tadi kan bertambah. Nah, kenapa bertambah? Berarti kamu pakai yang min. Kenapa di sini? Karena di sini di persamaan itu adalah berbanding terbalik. Frekuensi pendengarnya bertambah, berarti kecepatan sumbernya adalah kita pakai yang kurang. Karena berbanding terbalik, satu besar, satu kecil. Nah, jika sumber menjauhi pendengar, ternyata jika sumber menjauhi pendengar, berarti adalah pendengarannya berkurang. Kalau pendengarannya berkurang, berarti kecepatan sumbernya bertambah, makanya kita pakai plus. Nah, atau kalau kamu tidak bisa hafal seperti ini, ingat aja, pendengar selalu kebalikan dari sumber. Nah, pendengar selalu kebalikan dari sumber. Pendengar selalu kebalikan dari sumber, artinya apa sih? Nah, pendengar mendekati sumber, berarti di sini plus kan? Berarti sumber mendekati pendengar, berarti kita sudah min. Nah, sekarang pendengar menjauhi sumber, kita pakai nanti yang min, sementara sumber menjauhi pendengar, kita pakai yang plus. Ada beberapa pembagian efek Doppler berdasarkan sumber suara dan pengamat atau pendengar. Nah, sumber suara pengamat dan pendengar yang kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu adalah sumber bunyi bergerak mendekati atau menjauhi pengamat. Nah, di sini pengamatmu adalah orang yang mendengarkan bunyi, sementara sumber bunyi adalah benda atau yang mengeluarkan suara. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita tahu bahwa tadi sumber bunyi mendekati pendengar yang orang yang berada di trotoar, orang yang berdiri di trotoar atau menunggu lampu merah, mereka menyeberang, sementara mobil yang bergerak mendekati atau menjauh yang lewat. Nah, lihat yang pertama, pada saat mobil tadi bergerak, berarti sumber mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar, kita nanti pakai yang negatif. Nah, kenapa di sini kecepatan pendengarannya 0? Kecepatan pendengarannya 0 karena pengamat itu adalah diam, makanya persamaannya adalah Fp sama dengan V per V dikurang Fs kalikan dengan Fs. Nah, yang kedua, sementara jika mobil tadi itu adalah menjauhi pengamat atau menjauhi pendengar, berarti sumber menjauhi pendengar kita pakai yang positif. Ingat ya, karena ini adalah berbanding terbalik. Nah, berarti persamaan kita nanti adalah Fp sama dengan V per V plus minus Vs kalikan dengan Fs. Nah, kita lanjut kasus yang kedua. Kasus yang kedua di sini adalah
Sumber bunyi bergerak mendekati atau menjauhi pengamat dan pengamat bergerak. Berarti di sini sumber bunyi bergerak, pengamat juga bergerak. Nah, perhatikan kasus berikut. Di sini kita tahu bahwa ternyata pendengar mendekati sumber. Pendengar mendekati sumber berarti kamu pakai yang plus. Nah, sekarang sumber mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar, kamu pakai itu adalah minus. Perhatikan kasus berikutnya. Nah, di kasus berikutnya itu adalah sumber menjauhi pendengar. Nah, berarti sumber menjauhi yang pendengar, kamu pakai yang plus. Tapi pendengarmu di sini menjauhi sumber, kamu pakai yang min. Ingat ya, pendengar selalu kebalikan dari sumber. Kalau ke sumber mendekat, berarti dia pakai apa tadi? Ya, sumber mendekati pendengar mendekati sumber, berarti kamu pakai positif. Berarti sumber mendekati pendengar, berarti kamu pakai yang negatif. Nah, untuk memperluas pengetahuanmu, kita coba contoh. Bagus berdiri di tepi jalan. Dari kejauhan sebuah mobil ambulans bergerak mendekati, kemudian lewat di depannya. Berarti Bagus di sini hanya berdiri, berarti dia diam ya. Lalu menjauhinya dengan kecepatan tetap itu sebesar 20 meter per sekon. Jika frekuensi sirine yang dipancarkan mobil ambulans itu sebesar 8.640 Hz dan kecepatan gelombang bunyi di udara itu 340 meter per sekon, tentukanlah frekuensi sirine yang didengarkan Bagus pada saat mobil ambulans mendekat dan menjauhi Bagus. Nah, berarti jawaban yang pertama itu yang A itu adalah 9.180 Hz dan 8.120 Hz. Yang B 8.160 Hz dan 9.180 Hz. Yang C 9.180 Hz dan 8.160 Hz. Yang D itu 8.160 Hz dan 8.120 Hz. Yang E itu adalah 8.120 Hz dan 8.160 Hz. Kita selesaikan bersama ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dan ternyata tadi sumber ambulansnya itu mendekati Bagus dan menjauhi Bagus. Berarti di sini sumber mendekati pendengar, berarti kamu pakai yang minus. Sementara sumbermu di sini menjauhi pendengar. Kalau sumber menjauhi pendengar, berarti kamu pakai yang plus. Dan Bagusmu di sini adalah diam, berarti kecepatan pendengarannya sama dengan 0. Nah, kita buat dulu diketahui dan ditanya. Diketahui adalah sebuah mobil ambulans bergerak mendekati kemudian lewat di depannya lalu menjauhi dengan kecepatan tetap. Berarti di sini adalah kecepatan dari sumber. Nah, ini adalah kecepatan sumber, berarti ini sebesar 20 yang satuannya meter per sekon. Nah, selanjutnya jika frekuensi sirine yang dipancarkan mobil ambulans, berarti ini adalah frekuensi sumber. Frekuensi sumbernya ini sebesar 8640 yang satuannya adalah Hertz. Nah, lanjut, apalagi katanya kecepatan bunyi di udara, berarti itu nanti disimbolkan sebagai V. V-nya tadi itu sebesar 340 meter per sekon. Yang ditanya di soal, tentukanlah frekuensi sirine yang didengarkan Bagus pada saat mobil ambulans mendekat atau menjauh. Berarti ini adalah mendekat, sumber mendekat. Berarti kita pakai yang ini dong. Kita pakai yang ini karena di sini tadi sumber mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar berarti kamu pakai yang minus. Nah, sekarang kita jawab. EP sama dengan berarti rumusnya V dikurang VS kalikan dengan namanya FS. Nah, FS-mu di sini adalah kita buat V-nya adalah 340 per 340 ini per tadi ya, dikurang FS-nya itu adalah 20, ini adalah 20 kalikan dengan FS. FS-nya tadi adalah 8640. Berarti ini sama dengan 340 per 340 dikurang 20, berarti ini adalah 320 kalikan dengan 8640. Berarti ini habis. Jika kita sederhanakan berarti ini sebesar bagi 2 berarti ini 17
bagi 2 berarti ini 16. Kalikan dengan 8, 6, 40. Berarti hasilnya ini sebesar 9180, yang satuannya adalah hertz. Nah, kita lanjut yang berikutnya, itu adalah tentang frekuensi pendengar pada saat tadi sumber menjauhi si bagus. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang pertama tadi sekarang ambulansnya itu adalah menjauhi si bagus, berarti yang kita pakai adalah plus sumber menjauhi pendengar, berarti rumus kita FP sama dengan V plus Vs kalikan dengan yang namanya Fs. V nya tadi kecepatannya udara 340 per 340 ditambah 20 kalikan dengan Fs. Fs nya itu adalah 8640, berarti ini sebesar 8640. Berarti ini kalau dijumlahkan, ini berarti ini 340 per 360 kalikan dengan 8640. Berarti 340. Sederhanakan, ini habis ya, coret nolnya ada 1, ini 1. Berarti ini 36, ini 34, sama-sama bagi 2, berarti ini 17 per 36, berarti ini 18 kalikan dengan 8640. Berarti hasilnya itu berapa? Yuk, hasilnya itu berapa? 8160 Hz. Iya, 8160 yang satuannya adalah Hz. Nah, berarti pada saat tadi sumber menjauhi si bagus, jawabannya adalah 860 Hz yang didengarkan oleh si bagus. Tetapi kalau untuk sumber tadi menjauhi pendengar atau menjauhi dari si sumber mendekati si bagus, tadi pasti berbeda dengan pada saat sumber menjauhi si bagus. Yaps, apa jawabannya? Jawabannya di sini adalah pada saat tadi mendekati pendengar berarti frekuensi pendengar yang didengarkan bagus itu sebesar 9180, dan pada saat menjauhi pendengar frekuensi pendengarnya itu sebesar 8160 Hz. Berarti jawabannya adalah yang C. Iya, jawabannya adalah C, karena C itu adalah cinta. Agar adik-adik lebih paham tentang materi efek Doppler, silahkan kerjakan kuis berikut ya. Silahkan di screenshot dan dijadikan PR. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga adik-adik semakin paham tentang materi efek Doppler. Dan untuk jawaban kuis silahkan dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih.